Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatih ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang mulia ini kembali kita dapat hadir di dalam pelajaran rutin kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan ini membawa perubahan positif kepada diri kita di masa-masa yang akan datang. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia dan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Dengan pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita yang sudah kita bacakan sedikit banyaknya pada bab ke-12 atau halaman 141 pada buku terjemahan maksudnya, yaitu bab di mana penulis rahimahullah mengatakan bab al-hathu ala izdiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Bab anjuran menambah amal kebaikan di usia senja. Ini pelajaran penting bagi kita semuanya. Iya. Karena setiap kita pasti akan sampai kepada usia senja itu. Bila kita melihat apa sih yang dimaksud dengan usia senja itu, berapa sih ukuran minimalnya dikatakan seorang telah berusia senja, itu akan kita lihat nanti ketika kita membacakan bab ini. Kepada antum yang ingin membacanya, silahkan salah seorang dari antum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bab anjuran menambah amal kebaikan di usia senja. Allah Ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Baik. Bab anjuran menambah amal kebaikan di usia senja. Maksud penulis adalah semakin bertambah usia seseorang, maka dia harus semakin fokus untuk menambah amal solehnya. Ini yang harus kita garis bawahi. Apa yang ditambah? Amal kebaikannya. Ini maksud daripada bab ini. Sehingga tidak ada hari yang terlewatkan bagi seorang muslim, seorang muslimah, kecuali itu semua dijadikan ajang kesempatan untuk menambah kebaikan. Teman-teman hafizakumullah, apa saja yang dituai di alam kubur hingga
kelak di persidangan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu semuanya ditanam di sini. Hasil yang dituai di sana itu kapan ditanamnya? Saat kita masih hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Di sini kesempatannya. Ini adalah kesempatan kehidupan yang banyak didambakan oleh mereka-mereka yang sudah tiada. Bahkan dalam sepotong ayat Allah Jalla wa'ala mengatakan tentang penyesalan orang-orang yang telah meninggal dan mereka berkata, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikanlah aku hidup walau sejenak saja di dunia itu. Niscaya aku akan a'malu salihan fima tarak. Aku akan beramal saleh untuk mengejar kekurangan-kekurangan dan ketinggalan-ketinggalanku kala itu di masa saat dia hidup. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Sekali-kali tidak. Itu hanya sebuah kalimat yang mereka atau engkau ucapkan saja. Gak ada lagi artinya teman-teman, hafizakumullah, kesempatan. Kesempatan itu saat saya, Anda dan kita semua berada di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, ini maksud daripada bab ini. Selanjutnya kita ingin membawakan potret para salaf. Ya, tentu banyak sekali ya para salaf yang mereka itu sangat peduli kepada penghujung-penghujung kehidupan. Iya, salah satunya kita bawakan di sini dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Dituturkan bahwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qabla mautihi, beberapa waktu sebelum dia meninggal, ijtahada ijtihadan syadidan. Dia berjibaku, berjuang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan kepadanya, faqilalah lau amsakta wa rafaqta nafsak, lau amsakta wa rafaqta binafsika, qal innal khayla idza ursilat faqarabat ra'sahu aw faqarabat ra'suhu majrah akhrajat jami' ma indaha walladhi baqiya min umri aqallu min dhalik. Ketika dikatakan kepadanya, sudahlah, kamu sudah tua, rem sikit kegiatanmu, maksudnya amal solehmu, jangan paksakan. Maka dia berkata, nah ini harus kita perhatikan teman-teman, hafizakumullah. Innal khayla, sesungguhnya seekor kuda pacu jika telah dilepaskan dan kepalanya telah mengarah kepada jalur pacu tersebut, maka kuda itu akan akhrajat jami' ma'indah, mengeluarkan semua power yang dia punya. Untuk apa? Untuk segera sampai ke garis finish menjadi juara. Walladzi baqiya min ajali aqal min dzalik. Adapun yang tersisa dari ajalku, dari kesempatanku hidup ini, lebih sedikit dari itu. Bayangkan, lebih sedikit dari seekor kuda berlari sampai ke garis finish. Maksudnya di sini sebentar sekali. Hari itu bergulir, kita tidak terasa. Bahkan pada kondisi sekarang ini contohnya, kita telah libur 2 pekan, kemudian kembali lagi seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Padahal sudah 14 hari lamanya kita tidak bertemu. Nah, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau coba kita merenungkan, di dalam 14 hari itu sudah berapa jenazah yang turut kita sholati? Sudah berapa yang kita dengar fulan meninggal, fulana wafat? Mungkin lebih daripada hitungan hari tersebut, lebih daripada 14 orang. Waktu itu tidak terasa teman-teman, hafizakumullah.
Ya. Ini potret para salaf di penghujung-penghujung kehidupan mereka, justru bukan waktu untuk istirahat, melainkan waktu untuk banyak berbuat kebaikan. Sebagaimana yang kita dengar tadi, contoh daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Naam, lanjut akhi. Tentang firman Allah Ta'ala, waja'akumul nadhir, dan telah datang pemberi peringatan. Ibnu Abbas dan mayoritas ulama menyatakan bahwa an-nadhir, pemberi peringatan di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalah Tuhan. Ini diucapkan oleh Ikrimah, Ibnu Uyainah, dan lain-lain. Wallahu a'lam. Adapun hadis-hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "A'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah." Baik. Kita jelaskan dulu apa yang disebut oleh para ulama ya tentang makna daripada nu'ammirkum, yang diterjemahkan di sini telah memanjangkan umur kalian. Sebagian para ulama mengatakan makna daripada memanjangkan umur kalian yaitu batasnya adalah al-bulugh. Al-bulugh. Seorang kalau dikatakan balik berarti dia ya bisa dibahasakan sudah tua. Padahal ketika itu baru saja dia mengemban semua perilakunya, baik yang buruk maupun yang baik. Tapi dikatakan dia sudah sampai kepada nu'ammirkum, orang yang dipanjangkan umurnya. Sebagaimana di pertemuan terakhir kita telah katakan, di antara kita banyak di sini yang sudah 2 atau 3 kali usianya dari usia balik. Kalau mayoritas usia balik itu 15 tahun, maka yang 30, 45 usianya ini sudah sangat-sangat dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan. Iya. Kalau saja si balik, orang yang sudah balik itu, mungkin dia akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini baru saja balik, belum banyak membaca ayat-ayat-Mu. Lalu bagaimana dengan orang yang 30 tahun usianya? 45, 60. Oleh karenanya nanti di pelajaran kita pada hadis yang berikutnya ini, para ulama menyebutkan 60 tahun itu usia yang sudah tidak lagi dia bisa membela dirinya, berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia tidak bisa ngeles. Kenapa? Kesempatan sudah diberi sangat-sangat panjang sekali. Nah ini teman-teman, berarti mungkin boleh kita mengucapkan lebih dari 60 itu bonus. Ya. Sebagian para ulama mengatakan kita lanjut makna daripada nu'ammirkum, ya memanjangkan umur kalian. Sebagian mereka mengatakan tsamaniya asyara sanah, yaitu orang yang berusia 18 tahun. Masuk kategori orang yang dipanjangkan umurnya. 18 tahun. Kayaknya di sini nggak ada yang 18 tahun. Udah pada lewat semua. Nah, ini teman-teman. 2 dari penyebutan para ulama itu masuk kita. Nah, ini yang harus kita bawakan ke diri kita. Jangan seakan-akan kita nggak ada apa-apa kayaknya. Enggak lah, itu antum, ana dan kita semua masuk ke dalam itu. Yang dipanjangkan umurnya. Ya. Kemudian ada yang mengatakan qila arba'una sanah,
yaitu mereka yang dipanjangkan usianya bila mereka telah sampai usia 40 tahun. Pun kayaknya mayoritas di sini. Subhanallah. Ya. Ya teman-teman, hafizakumullah. Ya kitalah yang tahu diri kita ini siapa. Tapi beberapa saat digunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat melenyapkan semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Oleh karena itu nanti di hadis terakhir atau hadis yang berikutnya suatu kejadian unik yang dialami oleh para sahabat di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu tahu bahwa surah Asy-Syarh itu turun, idza jaa nasrullahi wal fath, itu ternyata menunjukkan dekatnya wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara sahabat-sahabat yang lain mengatakan ayat ini berbicara tentang kalau pertolongan Allah dengan kemenangan Allah Subhanahu wa taala turun untuk kita harus banyak-banyak bertasbih, ya, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memahami ayat itu bukan dari ayat itu disambung, ayat 1 disambung kedua, ketiga dan seterusnya. Dia melihat madlulnya. Apa yang disasar dan dituju oleh ayat ini? Apa kandungan? Ya. Nanti di penghujung perkataannya Ibnu Umar mengatakan, oh iya, sebab itulah, sebab keteranganmu lah, wahai Ibnu Abbas, saya paham dan tahu tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini yang menunjukkan dekatnya ajal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya teman-teman hafizakumullah, ya, ada yang mengatakan bahwa dipanjangkan usia mereka, usia kalian, nu'ammirkum, yaitu bila sudah sampai 60 tahun. 60 tahun. Juga sebagian kita masuk kepada batas akhir ini, 60 tahun. Nah, ya. Agar kita banyak berbuat untuk diri kita sendiri, teman-teman hafizakumullah. Sejatinya kitalah penulis biografi kehidupan kita masing-masing. Dan kita pula yang membacanya kelak. Ibarat sebuah video kita rekam sendiri dan kelak kita akan menyaksikan putaran video itu masing-masing. Ya. Sejak kita hidup diputar kembali, kita yang merekamnya, kita juga aktornya, dan kita juga kelak yang akan melihat rekaman itu dengan sangat detail. Bahkan sebagian kita mungkin lupa, sebagaimana hadisul bitaqah, orang yang telah berbuat kriminal sebanyak mungkin. Satu catatan kriminal, satu lembar catatan kriminal dia itu sepanjang mata memandang, sehingga dia lupa dia pernah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Saking apa? Ya mungkin sudah lama, ya kan? Mungkin sudah lama dia ucapkan itu, dia amalkan atau dia kerjakan hal tersebut. Dia lupa. Tetapi itu dihadirkan kelak di hadapan kita masing-masing. Ma minkum illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada di antara kalian kecuali akan diajak dialog oleh Rabb kalian, dan tidak ada di antara Rabb kalian dengan kalian seorang penterjemah pun. Masing-masing. Wah, repotlah Allah Subhanahu wa taala. Gimana repot? Enggak. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir.
Bukan seperti kita, 3 orang berbicara sekaligus bingung kita. Kita katakan, Pak, tunggu Pak, satu-satu Pak ya. Anda, Allah Subhanahu wa taala tidak sedemikian teman-teman, hafizakumullah. Itu orang-orang yang tiap tahun wukuf di Arafah tidak kurang daripada 3 juta jiwa. Dengan ras dan warna kulit dan bahasa yang berbeda-beda. Semuanya wukuf di waktu yang sama, meminta permintaan yang berbeda-beda. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendengarkan semua itu. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama berlangsung ibadah haji? Sudah cukup lama. Sebelum antum dan kita semua ada di dunia ini, syariat haji sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak jamaah haji yang meminta dan wukuf di padang Arafah? Jumlahnya jutaan. Ya. Dan semua itu didengar oleh Allah tabaraka wa taala. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maksudnya kita mendengarkan pemaparan para ulama, apa sih yang dimaksud dengan nu'ammirkum, yang telah dipanjangkan usianya supaya kita dapat mengakhiri perjalanan hidup kita ini dengan banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menundanya. Ini maksud daripada bab yang kita pelajari ini. Karena hadis-hadis di bawah bab ini tidak begitu banyak, ya. Kemudian kita lanjut. Tafadhol. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aqdarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah." Allah tidak lagi memaklumi seseorang yang dia tangguhkan ajalnya hingga 60 tahun. Diriwayatkan oleh Bukhari. Maksudnya, menurut para ulama adalah Allah tidak lagi menerima alasan apapun dari orang itu, karena dia telah menundanya sampai pada masa yang panjang ini. Dalam bahasa Arab dikatakan aqdarar rajul apabila alasannya telah mencapai batas akhir. Mohon antum ulangi ya, ulangi. Iya, hadis yang tadi diulangi. Nah. Aqdarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Allah tidak lagi memaklumi seseorang. Cukup. Seseorang masuk kita di sini. Masuk tidak? Masuk. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sekiranya tidak dijelaskan, kita cukup paham bahwa ana, antum, dan kita semua masuk dalam kata imri'in, seseorang pada hadis ini. Ya. Jadi hadis ini untuk siapa? Untuk kita. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak lagi memaklumi seseorang yang bagaimana? Yang akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Orang yang dia tangguhkan ajalnya hingga 60 tahun. 60 tahun itu berarti batas akhir. Ya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh para ulama. Tafadhol akhi. Maksudnya menurut para ulama adalah Allah tidak lagi menerima alasan apapun dari orang itu, karena dia telah menundanya sampai pada masa yang panjang ini. Allahul musta'an.
Allah tidak lagi menerima alasan apapun dari orang yang tidak mempergunakan dengan baik masa hidupnya. Kenapa? Seperti yang kita sampaikan tadi. Ya. Andai kata si balik, ya anak muda 15 tahun wafat, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berargumen, ya Allah, saya belum cukup waktu untuk disebut sebagai orang yang menyesal. Lalu bagaimana yang 30 tahun? Dan bagaimana pula yang 60 tahun? Sehingga para ulama menyatakan di sini, teman-teman, hafizakumullah, ya. Maksudnya menurut para ulama adalah Allah tidak lagi menerima alasan apapun dari orang itu, karena dia telah menundanya sampai pada masa yang panjang ini. 60 tahun itu usia yang luar biasa, panjang sekali. Terlebih lagi mereka-mereka yang hidup di negeri kaum muslimin. Lebih spesifik lagi di tempat-tempat yang syiar-syiar Islam tegak dan semarak di sana. Lebih dari itu, di mana majelis-majelis ilmu berserak di mana-mana. Tapi hamba Allah yang 60 tahun itu cuek. Dia tidak menganggap ada kebutuhan primernya di dalam majelis ilmu. Dia lupa kodratnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apapun. Tanpa belajar mana mungkin seorang mengerti hukum syariat. Padahal begitu banyak beban-beban syariat, ya, yang harus kita kerjakan. Yang ingin sholat menjadi fardu ain bagi dia mempelajari tata cara sholat, ya kan? Yang berpuasa juga demikian, yang berhaji, yang menjadi pedagang dan seterusnya. Di mana itu kita dapatkan? Di belajar. Salah satu metode belajar yang paling efektif adalah talaqi, majelis ilmu. Diriwayatkan bahwa ketika penduduk surga sudah sampai di surga, salah seorang bertanya kepada sahabatnya, kapan kira-kira kamu ketahui Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita? Mata ghafarallahu lana. Qal na'am. Dia menjawab, iya saya tahu. Kapan waktunya itu? Yaitu kunna fi majlisin kadza fa nadhkurullaha aw fa nad'ullaha faghfar lana. Saat itu kita ada di sebuah majelis dan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sama saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Lihat teman-teman, bagaimana semua majelis yang di dalamnya kita digiring untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala membawa ampunan yang luar biasa. Ya. Nah, ini tentunya membuat kita agar kita tidak meremehkan sebuah majelis ilmu. Karena bisa jadi di satu majelis ilmu itu tercuci dosa-dosa kita. Dan bisa jadi kelak kita juga berdialog dengan narasi yang sama di surga Allah Tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Ya. Teman-teman hafizakumullah, orang yang sudah dipanjangkan oleh Allah Azza wa Jalla umurnya sampai
60 tahun. Orang yang telah harusnya banyak mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia sudah lama berpisah daripada usia balik. Pada hadis yang mulia ini kita mengambil beberapa pelajaran yang kita anggap penting. Ya. Pertama, kenapa para ulama menyebutkan tadi bahwa maksudnya orang-orang yang melalaikan usianya, tidak memanfaatkan umurnya sebaik mungkin hingga dia berusia 60 tahun adalah orang yang tidak punya alasan apa-apa lagi, tidak bisa ngeles kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya akal pikiran dan juga memberikan kepadanya pemahaman. Dia tahu mana yang baik untuk dia dan mana yang buruk. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuknya kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ini Al-Qur'anul Karim ini teman-teman hafizakumullah mukjizat yang luar biasa. Yang mukjizat setiap para nabi dan rasul itu berakhir karena wafatnya nabi dan rasul itu. Dan syariat nabi dan rasul itu sebelum Nabi Muhammad SAW berlaku untuk umatnya saja. Tapi Al-Quranul Karim, mukjizat yang dibawa oleh Nabi SAW berlaku untuk umatnya di masa itu, ya, yaitu kaum Muhajirin dan Al-Ansar, dan berlaku sampai hari kiamat. Jadi orang-orang yang tidak membuka mushaf, tidak membacanya, tidak mentadabburinya, padahal usianya sudah senja, sudah tua, ya ini orang yang tidak punya alasan lagi kelak di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dia tidak bisa ngeles di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab atau dengan alasan yang disebutkan tadi. Pertama tadi kita ulangi, dia diberikan akal pikiran, diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diturunkan kepadanya kitab suci, dan diutus Rasul untuknya. Yang mana Rasul ini Rasul akhir zaman, membawa sebuah mukjizat yang namanya Al-Quran. Dan Al-Quran ini berlaku dan relevan untuk sepanjang usia dunia. Nah ini, apa lagi alasan? Ya, tidak ada lagi alasan. Terlebih lagi yang kita sebutkan tadi, ada faktor-faktor pendukung lain. Tinggal di negeri kaum muslimin. Tidak hanya itu, di tempat di mana para ahlul ilmu banyak mengajarkan ilmu-ilmu, syiar-syiar Islam ditegakkan. Ini dikhawatirkan menjadi beban kepada orang-orang yang hidup di tempat itu tetapi cuek. Tidak tidak memanfaatkan umurnya untuk belajar agama, ya, untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan ini justru malah menambah beban kepadanya karena kecuekannya itu, di mana dia berada di tempat yang ilmu sangat-sangat mudah diakses. Seperti masuk tempat kita ini, masuk tidak? Kota kita ini kayaknya masuk, teman-teman. Ya. Dan mungkin saja, atau kita yakin di saat yang sama antara maghrib dan isya di hari ini, bukan hanya satu ini majelis ilmu di kota Pekanbaru ini. Betul? Subhanallah. Ini dikhawatirkan justru menambah beban bagi mereka-mereka yang tidak memanfaatkan kondisi ini. Oleh karena itu, ketika ada teman-teman yang, ya katakanlah,
belum minat untuk belajar ilmu syar'i, coba dia ajak berpikir seperti yang kita katakan tadi. Kita ini tinggal di tempat yang mudah mengakses ilmu tapi kita cuek. Dikhawatirkan nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini beban tambahan untuk kita-kita yang cuek-cuek ini, kan begitu. Sehingga dia berpikir, oh iya juga ya. Ya kan? Dan semoga dia mendapatkan hidayah dan mulai tumbuh kecintaan terhadap ilmu syar'i. Nah, kita lanjut setelah adzan Isya dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Tafadhal akhi. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyaikhi Badr, faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, faqala lima yadkhulu hadha ma'ana wa lana abna'u mithluh." Faqala Umar, "Innahu min haitsu 'alimtum." فدعاني ذات يوم فأدخلني معه، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريه. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك يقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها
terhadap hal itu. Mereka berkata, mengapa anak ini masuk di sini bersama kita, padahal kita juga memiliki anak-anak seusianya. Maka Umar melanjutkan, sesungguhnya dia adalah seseorang yang kalian telah maklumi bersama. Suatu hari dia memanggilku ke dalam majelis surau bersama mereka. Saya merasa bahwa Umar tidak memanggilku pada waktu itu melainkan untuk membuktikan kepada mereka. Dia berkata, apa yang kalian ketahui tentang firman Allah Ta'ala apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan? Al-Baqarah ayat 1. Sebagian dari mereka menjawab, kita diperintah untuk memuji Allah dan beristighfar kepadanya apabila dia menolong dan menenangkan kita, sementara yang lain berdiam, tidak mengatakan apa-apa. Maka Umar berkata kepadaku, apakah memang begitu pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Maka saya berkata, tidak. Dia berkata, lalu apa menurut pendapatmu? Saya berkata, itu adalah ajal kematian Rasulullah SAW yang Allah beritahukan kepada beliau. Dia berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, An-Nasr ayat 1, dan itu adalah pertanda ajalmu, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. An-Nasr ayat 3. Maka Umar berkata, aku juga tidak mengetahui tafsirnya kecuali seperti apa yang kamu ucapkan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, tadi di awal kita sebut surah Asy-Syarah ya. Itu salah sebut, yang benar surah An-Nasr. Ayatnya idza jaa nasrullahi wal fath ila akhiril ayah. Teman-teman hafizakumullah, pertama kita lihat dulu korelasi atau kecocokan hadis ini dengan babnya, di mana babnya tadi berbicara tentang anjuran menambah amal kebaikan di usia senja. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu paham sekali bahwa surah An-Nasr ini turun karena ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Antum kalau perhatikan terjemahannya, maka kita dapati bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fasabbih pertama. Fasabbih bihamdi, kemudian bertahmid. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian diperintahkan untuk istighfar. Padahal ini ayat turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, mengembalikan kota Mekah itu menjadi diyar al-muslimin, negeri Islam. Berhala-berhala dihancurkan, kesyirikan dilenyapkan. Tapi kenapa Allah Jalla wa'ala justru malah memerintahkan untuk beristighfar, padahal Nabi SAW tidak sedang melakukan sebuah kesalahan? Karena di penghujung kehidupan harus banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini korelasi antara hadis ini dengan babnya. Kemudian mari kita lihat apa saja yang bisa kita petik daripada hadis ini. Pertama, kebiasaan Ibnu Umar, pembesar-pembesar itu ya, para salaf khususnya, menjadi hal yang biasa bagi mereka, bahkan kebutuhan untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang layak untuk diajak bermusyawarah, ahlul ilm. Bahkan kalau hadis ini kita jadikan acuan tanpa melihat usia mereka, ya, ahlul ilmi, orang yang punya pengetahuan, ya, dan itu selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka adalah sesuatu yang mereka musyawarahkan. Kenapa? Karena kalau sudah dimusyawarahkan sampai kepada titik mufakat, maka sangat kecil sekali peluang untuk menyesal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khaba man istasyar." Tidak akan menyesal orang yang telah
bermusyawarah atau berkonsultasi. Ini menjadi kebiasaan atau kebutuhan pembesar-pembesar setingkat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai seorang Amirul Mukminin. Nah, satu ketika dalam majelis musyawarah yang diundang adalah Ibnu Abbas. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, ihfazillah yahfazka." Wahai anak kecil ghulam, ketika itu Ibnu Abbas umurnya belum balik 8 atau 7 tahunan. Ya. Tentu di masa Umar bin Khattab pun Ibnu Abbas masih usia belia. Sementara masih banyak sahabat-sahabat senior. Tetapi keberkahan doa Nabi SAW melekat kepada Ibnu Abbas. Ketika Nabi SAW berdoa untuk Ibnu Abbas kecil waktu itu, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan, cerdaskanlah dia ini di dalam ilmu agama dan ajarkan kepadanya at-ta'wil, maksudnya tafsir daripada Al-Quranul Karim. Ya. Karena doa ini Ibnu Abbas dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk dimintai pendapat. Bayangkan teman-teman, para sahabat sebagian mengatakan, kenapa ini ikut, masih muda belia, sementara kita juga punya anak-anak seusia dia. Umar bin Khattab ingin memperlihatkan bahwa ini anak muda spesial. Muda bukan sembarang muda. Nah, ini muda luar biasa. Ditanya kepadanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya jika pertolongan Allah telah tiba dan kemenangan telah diraih, apa maksudnya? Ada dua pendapat sebagaimana yang antum simak tadi. Sebagian mengatakan kalau ada pertolongan Allah dan kemenangan, ya kita banyak-banyak saja bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Ibnu Abbas mengatakan tidak. Itu adalah qultu, kata beliau radhiyallahu taala anhuma, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kandungan ayat ini berisikan tentang dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman hafizakumullah, perlu kita ketahui di akhir-akhir usia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali turun ayat-ayat Allah Jalla wa Ala, termasuk surah An-Nasr ini. Di surah An-Nasr ini Allah Jalla wa Ala memerintahkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk bertasbih, bertahmid. Yang kita garis bawahi adalah beristighfar. Kenapa? Telah dekat ajalnya. Ini Nabi alaihi salatu wasallam yang telah Allah jamin nasib dirinya, telah Allah ampuni kesalahannya di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Ya. Nah, ini kata para ulama memberikan pelajaran kepada kita bahwa sangat patut sekali bagi kita semuanya untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan di akhir-akhir usia. Terlebih lagi, mohon maaf, yang sudah sampai ke titik senja. Kita nggak tahu kan batas akhir itu kapan. Oleh karenanya, ya memang harus siap-siap. Ya. Apa yang harus kita perbanyak di antaranya? Tasbih, tahmid, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfar. Ini di antara yang harus diperbanyak. Dan bila kita cermati teman-teman hafizakumullah, 3 amalan ini luar biasa sekali. Dalam kondisi apapun, sesibuk apapun, insya Allah bisa kita lakukan. Iya kan? Insya Allah bisa kita lakukan. Ya.
Siapa yang nggak bisa bertasbih? Sesibuk apapun dia bisa bertasbih, bertahmid, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan astaghfirullah hal azim. Sebuah ucapan yang mudah sekali, tapi pahalanya luar biasa. Ini diantara yang dianjurkan oleh para ulama untuk diperbanyak di akhir-akhir kehidupan. Maksudnya diperbanyak agar kita fokus kepada amalan yang ringan ini, tetapi pahalanya sangat besar sekali. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Iya. Itu tadi pelajaran dari hadis yang kedua ini. Kemudian tadi sudah kita sebutkan ya tentang kebolehan dan kehebatan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dibandingkan sahabat-sahabat lainnya, di mana beliau radhiyallahu taala anhuma paham maghza, yakni sasaran daripada ayat tersebut, daripada firman Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyebabkan itu tentunya doa Nabi alaihi salatu wasalam yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, kiranya cukup sampai di sini pada pertemuan yang kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.